Selamat malam. Saat ini saya ingin melaporkan telah terjadi kasus pencurian mobil yang terjadi di daerah Bogor, dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Boleh saya perkenalkan diri, Pak? Nama saya Michael Gunawan. Saya diajak interview oleh gadis cantik ini. Baik, Bapak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Michael, saya izin bertanya ya, Pak ya, Ya, mengenai silakan. kasus pencurian mobil yang Bapak alami. Mhm. Pertama, saya ingin bertanya, kapan kejadian pencurian mobil tersebut terjadi, Pak? Kejadiannya kalau tidak salah itu bulan lalu. Mhm. Kalau tidak salah bulan April 19 2025 kalau nggak salah. 19 April 2025. Oh baik, 19 April 2025 ya Iya. kejadiannya, Pak. Mhm. Ya kan di jam berapa ya, Pak, kejadian tersebut terjadi? Kalau menurut dari hasil penyidikan polisi itu kalau nggak salah jam 5.17. Tapi kawanan yang mencurinya itu datang jam 5. Oh baik. Jadi hal tersebut terjadi di subuh dini hari ya, Pak ya berarti? Jam 5.17. Baik, baik. Di mana kejadian pencurian mobil tersebut terjadi, Pak? Kejadiannya ada di dapur kerja saya. Itu lokasinya ada di Bantarjati Bogor. Itu dekat Gang Naga. Sebelahnya itu kantor Kewinda. Oh baik, Pak. Apa jenis dan warna mobil yang telah dicuri itu, Pak? Mobil yang dicuri itu brand Mac, keluaran tahun 2018 atau 2019 saya lupa. Tapi warnanya warna abu-abu. Baik. Ada ciri-ciri khusus dari mobil tersebut tidak, Pak? Mobilnya belakang kanannya itu lampu remnya itu ada yang pecah ya. Tuh. Hanya itu saja, Pak, ciri-cirinya? Iya, soalnya saya habis cat ulang soalnya itu ya. Bodinya saya cat ulang. Oh Jadi baik, kelihatan masih mulus. baik, baik. Siapa saja saksi atau pihak yang mengetahui atau sadar bahwa telah terjadi pencurian, Pak, pada waktu itu? Pokoknya jam 6 pagi itu saya ditelepon oleh karyawan saya bernama Pak Yadi. Jam 6 dia datang ke lokasi. Dia kaget kenapa tidak ada mobil ya, karena kan jam 7 jam 8 biasanya kan saya mobilnya itu dipakai untuk kerja ya, usaha saya. Ternyata tidak ada mobilnya. Langsung dia kaget, dia kontak ke om saya yang kebetulan tinggal di dapur itu. Om saya sama Pak Yadi ngecek ke depan atau ke tempat parkir itu, ternyata tidak ada. Akhirnya beliau telepon ke saya karena dipikir saya yang membawa mobil itu. Saya telepon, saya angkat, ternyata saya bilang saya tidak membawa mobil itu. Akhirnya saya minta ke karyawan saya sama om saya, coba dicek dulu apakah ada kuncinya. Ternyata pas dicek, kunci dan STNK-nya masih ada di dapur. Berarti kunci mobil, STNK semua masih lengkap ada di Bapak ya, Pak? Masih lengkap. Hanya mobilnya saja yang hilang. Mobilnya sudah dicuri orang ya. Baik, baik. Wah, kejadian ini membuat Anda trauma, Pak? Ya cukup, terutama saya dengar di daerah itu banyak kejadian maling, terutama di hari puasa. Saya dengar tahun 2024 waktu puasa itu kejadian 2 motor hilang di dekat tetangga saya, tapi tetangga di blok ya, beda blok sama saya. Itu kehilangan motor 2 biji, dan ternyata saya kaget tahun ini saya yang kena apesnya gitu. Baik, baik. Bagaimana kronologi pencurian mobil tersebut, Pak? Ini menurut laporan dari polisi, dia mengecek CCTV itu jam 5 pagi ada satu mobil, kalau tidak salah mobil Tayla atau Siga putih. Dia datang ke lokasi tepat depan pagar rumah saya, dan tiba-tiba gak nyampe 1 menit ada satu motor datang. Motor itu menunjuk-nunjuk ke mobil Grand Max saya itu, dan gak lama dia ngecek ke sebelah saya kan ada gang ya, gang itu dia ngecek apakah ada orang keluar atau tidak. Nah, gak lama turunlah dari mobil itu 4 orang. Nah, satu menjaga ke arah tempat Kerinda itu, kantor Kerinda. Satu lagi menutupi jika ada yang orang melihat, dan 2 lagi masuk ke dalam.
Gak lama itu prosesnya, katanya polisi kurang lebih 15 menit untuk membobol mobilnya dan membawa mobilnya. Oh, baik Pak. Berarti menurut polisi apakah itu sudah terbilang pencurian profesional atau masih amatir Pak? Kalau dari menurut polisi, jika yang profesional itu kurang lebih untuk membobol mobil 1-2 menit aja sudah cukup ya. Tapi kalau yang ini katanya kurang lebih 15 menit menurut dari CCTV yang mereka lihat ya. Gitu, jadi sepertinya masih amatir sih ya. Masih amatir ya, baik-baik. Mm-mm. Apakah menurut polisi ini adalah kejahatan berencana atau bagaimana Pak? Kata polisi tidak menutup kemungkinan tuh sudah ditarget ya mobilnya dari ini, cuma beliau tidak tahu, mungkin juga ada insight kejahatan di dalam atau apapun, mereka juga tidak tahu. Cuma mereka sudah memproses sejak saya laporkan sih ya kejadiannya ini. Gitu. Berarti setelah kejadian mobil tersebut hilang, Bapak langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi, betul Pak? Kurang lebih 1-2 hari dari kejadian itu hilang langsung dilaporkan, karena hari pertama saya mencoba melaporkan tetapi entah kenapa ditolak gitu ya. Akhirnya kedua, dengan bantuan kenalan, saya berusaha melaporkan lagi dan diterima. Setelah melaporkan hal tersebut pada polisian, apa langkah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian Pak? Begitu ada laporan, dia langsung ngecek ke lokasi. Di hari itu ya dia ngecek ke lokasi walaupun laporannya tidak diterima, tapi setelah mengecek lokasi, dia ngecek CCTV semua, dia menjelaskan ke saya dan om saya kronologinya dan kira-kira dibawa kemana, rencananya dibawa kemana atau gimana menurut pengalaman mereka. Dan setelah itu saya baru dapat informasi bahwa mobilnya itu dibawa antara ke daerah Lewiliang, ke daerah Puncak, atau ke daerah Sukabumi, karena menurut mereka ada CCTV yang kepotong, jadi mereka menggaris ke belakang itu ada 3 lokasi yang memungkinkan gitu. Baik Pak. Apakah saat ini sudah ada update terbaru Pak dari pihak kepolisian? Terakhir kali informasinya setelah ngecek CCTV itu mereka langsung, beberapa hari kemudian mereka langsung ngecek CCTV di jalan raya, dan hasilnya menurut mereka itu ada 3 kemungkinan mobilnya dibawa kemana, antara ke daerah Lewiliang atau ke daerah Puncak atau ke daerah Sukabumi. Tapi untuk kelanjutannya sampai sekarang tidak ada informasi lagi ya. Baik. Berarti intinya dari pihak kepolisian pun belum ada kejelasan siapa pencurinya dan di mana lokasi tepatnya mobil tersebut, belum ada update ya Pak? Belum ada informasinya, hanya diberitahukan kemungkinannya mobil itu dibawa kemana, tapi di mananya pencurinya siapa kita belum mengetahui. Berarti intinya sampai saat ini pencurinya juga belum tertangkap ya Pak? Belum, sampai saat ini belum tertangkap. Selain melaporkan ke pihak kepolisian, upaya lain apa yang Bapak lakukan? Saya dikenalkan oleh teman saya yang mengaku sebagai detektif, karena saya penasaran apakah ada kemungkinan dari insider tempat saya bekerja, orang-orangnya kerjasama atau bagaimana. Tapi sampai sekarang sudah dicek, kata beliau kecil kemungkinan sih dari dalam sih ya gitu. Baik Pak, baik. Kira-kira menurut Bapak dari kejadian pencurian mobil ini, mengapa hal tersebut bisa terjadi Pak? Mungkin karena ini ya, patroli polisinya di daerah itu kurang rutin gitu ya, dan juga mungkin kondisi ekonomi tahun 2025 ini sedang jatuh sekali ya, kita ketahui banyak pabrik-pabrik di PHK ya, mungkin jadi karena banyak pengangguran, banyak yang tidak kerja, tidak ini ya, mereka mau nggak mau mungkin mengambil jalur cepat seperti itu. Baik. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap seluruh masyarakat Indonesia mengenai kasus yang Bapak alami ini? Pesan saya sebagai salah satu korban dari pencurian mobil, alangkah lebih baiknya jika Anda sebagai pemilik mobil mencintai mobil Anda
seperti Anda mencintai keluarga Anda sendiri. Pastikan mobil Anda dikunci. Pastikan gerbang rumah Anda dikunci. Pastikan mempunyai CCTV menghadap ke gerbang atau ke mobil, dan pastikan memasang alarm mobil, dan jika perlu setir mobilnya kalau perlu dikunci start. Baik Bapak Michael, terima kasih banyak untuk waktunya dan kesempatannya dalam wawancara malam hari ini. Saya harap kedepannya kasus ini dapat ada titik terangnya ya Pak ya. Iya, terima kasih. Juga saya harap dari polisi bisa membantu saya sebagai warga negara yang baik untuk mencari dan jika perlu menangkap penjahatnya, atau jika memungkinkan mobilnya bisa kembali. Terima kasih. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, alangkah baiknya untuk kita terus berjaga-jaga dan waspada terhadap setiap harta benda dan juga keselamatan diri kita masing-masing. Terima kasih.